Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Najwa Rajabi dengan NIM P27904124045. Saya akan mempresentasikan materi ilmu biomeding dasar tentang penerapan fisika dalam keperawatan dengan dosen pengampu Pak Osep Yasir Al-Munsiri M.Kepners. Pembahasan materinya, yang pertama ada pengertian bioakustik, kedua contoh bioakustik, 3. Pengertian biolistrik, 4. Contoh biolistrik, 5. Pengertian bioptik, 6. Contoh bioptik, 7. Pengertian biofluida, 8. Contoh biofluida. Yang pertama ada pengertian bioakustik. Bioakustik adalah ilmu yang mempelajari tentang produksi, transmisi, dan penerimaan suara yang dihasilkan oleh makhluk hidup, serta pengaruhnya terhadap makhluk hidup. Dalam konteks keperawatan, bioakustik merujuk pada penerapan prinsip-prinsip akustik, ilmu tentang suara, dalam pemantauan dan perawatan pasien. Ini melibatkan pemahaman dan penggunaan bagaimana suara dan getaran mempengaruhi kesehatan manusia. Lalu yang kedua, contoh bioakustik. Yang pertama, pemantauan suara jantung dan paru. Contohnya menggunakan stetoskop, elektronik atau perangkat pemantauan jantung untuk mendengarkan suara jantung dan paru secara lebih jelas dan akurat. Penerapannya dengan pemantauan suara ini, perawat dapat lebih mudah mendeteksi perubahan abnormal yang mungkin menunjukkan kondisi seperti gangguan jantung atau infeksi paru. Lalu yang kedua ada ultrasonografi. Contohnya menggunakan alat ultrason untuk memeriksa organ dalam tubuh tanpa melakukan pembedahan. Penerapannya, perawat dapat membantu melakukan pemeriksaan awal dan pemantauan kondisi seperti kehamilan, gangguan organ, atau mengevaluasi ukuran dan bentuk organ. Nah, ini contoh gambarnya. Kita zoom. Ini stetoskop. Lalu di sini ada ultrason. Yang ketiga, pengertian biolistrik. Menurut bahasa, bio berarti kehidupan atau organisme hidup, sedangkan listrik merujuk pada fenomena listrik. Jadi, biolistrik secara harfiah berarti listrik yang berkaitan dengan atau berasal dari organisme hidup. Dalam konteks keperawatan, biolistrik merujuk pada penggunaan prinsip-prinsip listrik dalam pemantauan, diagnosis, dan perawatan pasien. Istilah ini mencakup berbagai aplikasi di bidang kesehatan yang melibatkan listrik atau sinyal listrik dalam tubuh. Lalu ada contoh biolistrik. Yang pertama, elektrokardiogram atau EKG. Nah, contohnya alat EKG digunakan untuk memantau aktivitas listrik jantung dengan merekam irama jantung. Penerapannya, perawat dapat menggunakan EKG untuk mendeteksi aritmia, iskemia, atau kondisi jantung lainnya. Ini penting dalam manajemen pasien dengan gangguan jantung. Lalu yang kedua ada elektroensefalogram atau EEG. Contohnya, EEG digunakan untuk merekam aktivitas listrik di otak. Penerapannya, perawat dapat membantu dalam memantau pasien dengan gangguan neurologis seperti epilepsi, serta dalam evaluasi fungsi otak pada pasien dengan masalah kesadaran atau status mental. Lalu yang ketiga ada stimulasi saraf elektrik. Contohnya TENS, digunakan untuk mengurangi nyeri dengan mengirimkan sinyal listrik ringan ke saraf. Penerapannya, perawat dapat menggunakan TENS untuk mengelola nyeri pada pasien post-operasi atau pasien dengan nyeri kronis. Lalu yang keempat ada pemantauan elektromiografi atau EMG. Contohnya, EMG digunakan untuk mengukur aktivitas listrik pada otak. Penerapannya, perawat dapat menggunakan hasil EMG untuk menilai gangguan neuromuskular atau memantau rehabilitasi pasien dengan masalah otot. Berikut contoh gambarnya. Nah, sini ada elektrokardiogram, ada elektroensefalogram atau EEG. Nah, lanjut ada TENS. Ya, dibaca sendiri agak susah. Lalu ada elektromiografi atau EMG. Lanjut ada pengertian biooptik. Biooptik adalah cabang dari biologi dan optik yang mempelajari bagaimana organisme hidup berinteraksi dengan cahaya. Biooptik dalam konteks keperawatan merujuk pada aplikasi prinsip-prinsip optik, ilmu tentang cahaya dan pengamatannya dalam bidang kesehatan untuk diagnosis, pemantauan, dan perawatan pasien. Ini melibatkan penggunaan teknologi berbasis cahaya untuk mendapatkan informasi medis yang penting dan membantu dalam perawatan pasien. Contoh biooptik. Yang pertama ada pulse oximeter. Contohnya alat ini menggunakan cahaya inframerah dan merah
Untuk mengukur saturasi oksigen dalam darah, penerapannya perawat menggunakan pulse oximeter untuk memantau kadar oksigen dalam darah pasien, terutama pada pasien dengan masalah pernapasan seperti asma, COPD, atau setelah anestesi. Yang kedua ada endoskopi. Contohnya endoskopi menggunakan cahaya optik untuk melihat ke dalam tubuh melalui tabung kecil. Penerapannya perawat mendukung prosedur endoskopi untuk memeriksa organ internal seperti lambung, usus, atau saluran pernapasan, serta untuk membantu dalam diagnosis dan pemantauan kondisi gastrointestinal atau pernapasan. Yang keempat ada fototerapi. Contohnya penggunaan cahaya biru atau ultraviolet untuk mengobati kondisi kulit seperti ikterus neonatal jaundice. Penerapannya perawat menggunakan fototerapi untuk mengobati bayi baru lahir dengan kadar bilirubin tinggi, membantu mengurangi risiko komplikasi dari jaundice. Yang kelima ada spektroskopi near infrared atau NIRS. Contohnya, NIRS menggunakan cahaya inframerah dekat untuk memantau oksigenasi jaringan. Penerapannya perawat menggunakan NIRS untuk menilai oksigenasi jaringan otak atau otot pada pasien dengan kondisi kritis atau yang menjalani operasi besar, serta untuk memantau status hemodinamik secara non-invasif. Nah, di sini ada berikut contoh gambarnya. Ini pulse oximeter, endoskopinya, lalu ada fototerapi, dan ini ada alat NIRS. Lanjut, yang ketujuh ada pengertian biofluida. Biofluida merujuk pada cairan yang terdapat di dalam organisme hidup, baik manusia maupun hewan. Biofluida dalam konteks keperawatan merujuk pada studi dan pemantauan cairan biologis dalam tubuh manusia, serta bagaimana cairan tersebut berhubungan dengan kesehatan dan penyakit. Contoh biofluida, yang pertama ada analyzer laboratorium. Contohnya mesin otomatis untuk tes darah seperti hematology analyzer atau biochemistry analyzer. Penerapannya perawat mengumpulkan sampel darah untuk analisis otomatis guna memantau kadar glukosa, elektrolit, atau fungsi organ serta menilai kesehatan secara umum. Yang kedua, penerima urin. Contoh alat untuk pengujian urin seperti strip tes urin atau mesin analisis urin otomatis. Penerapannya perawat menggunakan alat ini untuk melakukan tes urin untuk mendeteksi infeksi, gangguan ginjal atau kondisi metabolik seperti diabetes. Yang ketiga, kateter dan sistem drainase. Contohnya kateter urin dan sistem drainase pleura. Penerapannya perawat memasang dan mengelola kateter urin untuk mengumpulkan urin dan memantau output, serta menggunakan sistem drainase pleura untuk mengelola cairan atau udara dari rongga pleura pada pasien dengan efusi atau pneumotoraks. Yang keempat, pompa infus. Contohnya pompa infus untuk administrasi cairan 4 secara tepat dan terkontrol. Penerapannya perawat menggunakan pompa infus untuk memberikan cairan, obat, atau nutrisi secara kontinu kepada pasien, serta mengatur kecepatan infus sesuai kebutuhan klinis. Nah, berikut contoh gambarnya. Di sini ada contoh gambar analisis laboratorium, ada strip urin, kateter, dan pompa infus. Lalu terakhir, kesimpulan. Setelah saya jabarkan materi-materi di atas, saya dapat menyimpulkan bahwa penerapan fisika dalam keperawatan meliputi penggunaan bioakustik untuk pencitraan ultrasound, bioelektrik untuk pemantauan aktivitas listrik tubuh seperti EKG dan EEG, biooptik untuk teknik pencitraan dan terapi menggunakan cahaya, serta biofluida untuk memahami cairan tubuh dan desain alat medis. Semua ini meningkatkan akurasi dan efektivitas perawatan pasien. Terakhir, terima kasih dan maaf bila ada salah kata, salah penulisan dalam materi presentasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.